Waktu itu Azmi tuh nggak betah, kangen banget sama orang tua. Terus Azmi tuh minta pengen pulang sama Tenaya. Terus kata Tenaya teh, ya cuman senyum doang, Tenayanya ketawa doang. Terus Azmi tuh udah gak kuat, ke kantor. Pas di kantor Azmi mau kabur, langsung dipeluk sama Ustazah Ija. Duh, kuat banget itu kayak pelukannya tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alfat dimanapun berada. Kalau sekarang itu gak banyak orang tua yang mau masukin anaknya ke pondok ya, karena banyaknya kabar-kabar miring dari media sosial gitu, banyak kasus lah dan sebagainya gitu. Padahal masih banyak pondok-pondok yang mengedepankan pendidikan gitu kan, yang nggak miring kayak gitu. Masih banyak pondok yang lurus gitu, pondok yang aman tuh masih banyak. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah surveinya gitu. Nah, kalau survei sudah ditingkatkan, paling yang bikin anak nggak betah itu ya adalah kangen dan sebagainya gitu. Nah, ini kita akan bahas salah satu yang kira-kira bikin anak tuh nggak betah di pondok tuh apa. Nah, kita akan langsung dapat insight-nya dari salah satu santri kita, Kak Azmi. Assalamualaikum Kak Azmi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Azmi? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah gitu ya. Jadi Kak Azmi ini teman-teman, jadi waktu awal-awal mondok itu sudah melakukan berapa kali percobaan kabur? Berapa kali kamu mau kabur ya? 2 kali. 2 kali? Iya. 2 kali gimana tuh ceritain? Waktu itu Azmi tuh nggak betah, kangen banget sama orang tua. Terus aku pengen pulang banget, terus Azmi tuh minta pengen pulang sama Tenaya. Terus kata Tenaya teh, ya cuman senyum doang, Tenayanya ketawa doang. Terus Azmi tuh udah gak kuat, ke kantor. Pas di kantor Azmi mau kabur, langsung dipeluk sama Ustazah Ija. Duh, kuat banget itu kayak pelukannya tuh. Iya. Udah mau kabur, udah bawa tas gitu ya? Nggak bawa tas sih. Nggak bawa tas, udah pokoknya nggak mikir barang lagi, mau kabur aja, pokoknya keluar gitu ya. Soalnya sebelumnya juga pernah kayak survei ke pondok dekat rumah. Azmi pernah kesana, terus kayak nggak nyaman pondoknya, gimana ya, nggak tertarik sama tempatnya juga, teman-temannya kayak udahlah. Di sana Azmi juga kabur. Oh, jadi 2 kali itu maksudnya pertama di sini yang pertama di pondok sebelumnya yang survei. Terus yang kedua di sini gitu. Oh, gitu. Yang pertama berarti berhasil. Pantes ya. Jadi Azmi mencoba ini ya, meneruskan tadi ya. Oh, aku sebelumnya sudah berhasil, pasti kali ini juga berhasil gitu ya. Ternyata gagal. Waktu berhasil pertama kali gimana? Ya, orang tua gimana responnya? Udah tiba-tiba pulang, bawa barang nggak? Bawa. Kenapa kamu pulang? Nggak betah sama teman-temannya. Tempatnya juga kayak nggak tertarik. Terus kata ibu, ya udah tuh, ditunggu kata ibu. Tapi barang-barangnya masih ada di sana, nanti lanjut lagi. Oh gitu. Terus nggak mau, terus minta sama ibu, minta ke santri yang, soalnya santri-santri itu juga dekat sama ibu. Tolong anterin gitu barang-barangnya. Soalnya juga gak mau banget balik lagi ke pondok itu. Udah gak mau. Oke, terus maksudnya gini, udah kan yang pertama kan, udah survei, gak mau, terus tetap mau mondok atau sama orang tua dicariin pondok lain apa gimana tuh ceritanya? Tetap pengen pondok. Oh, tetap pengen pondok. Jadi kemauan pondok itu memang dari Azmi sendiri. Tapi ketika nyampe pondok kok nggak betah gitu ya? Kok nggak nyaman gitu ya? Oh, terus ini nih, tadi di pondok pertama survei berhasil kabur, terus udah gitu dicariin lagi sama Umi, dicariin Alfat,
Iya. Oke, terus masuk ke Alfa ternyata nggak nyaman juga. Emang situasinya sama nggak sama pondok sebelumnya? Apa gimana? Beda. Beda, lebih nyaman atau Lebih nyaman di Alfat. lebih nyaman? Kalau di pondok dulu tuh gue tertarik sama tempatnya. Mm-mm. Terus tempat ngafalin juga kayak kurang Ini ya, fokus. kondusif gitu ya. Gitu. Kalau di sini nyaman. Terus yang mengganggu adalah kangennya. Iya. Oh gitu, kangennya aja gitu ya. Oke, terus coba kabur nih. Coba kabur, ternyata gagal. Terus nyoba lagi nggak kabur setelah itu? Iya, nyoba lagi. Nyoba lagi, ada percobaan lain gimana? Azmi tuh udah siap, udah kayak pengen udah mau ke orang itu udah mau ke masjid. Azmi tuh, udah, gue mau ke masjid, mau pulang aja. Terus tapi Azmi mikir lagi, kasihan orang tua. Kalau mau kabur gimana ya orang tua nanti? Baru mulai ini ya, udah kepikiran ya. Jadi rasa kangennya dikalahkan dengan kasihannya orang tua gitu ya. Ini anaknya nggak jelas banget. Ini mau mondok apa enggak sebenarnya gitu kan ya. Jadi udah kepikiran yang lain ya. Gitu. Jadi sekangen-kangennya kita belum tentu pertemuan itu langsung mengobati gitu ya. Maksudnya orang tua pasti pengen ketemu, tapi nggak gitu juga caranya gitu ya kan. Ada waktunya buat ketemu gitu kan ya. Dan ada yang harus diraih dulu gitu kan sama Azmi gitu kan. Jadi itu yang bikin ini ya, bukan dipeluk Teja lagi ya, bukan dipeluk Ustazah Ija lagi ya, tapi udah dari dalam diri Azmi, nggak nih, kasihan orang tua gitu ya, insya Allah. Gitu. Terus akhirnya bagaimana Azmi berdamai dengan rasa rindu itu? Azmi nggak mikirin lagi pengen pulang. Azmi harus tamatin dulu di sini. Harus sampai dulu target. Kalau mau ketemu orang tua, capai dulu targetnya. Jadi punya ini ya, lebih punya tujuan gitu ya. Oke, tapi kalau boleh tahu nih, kita agak mundur ke belakang. Kenapa Kak Azmi itu mau ngafal Quran? Karena banyak banget saudara, semuanya penghafal Al-Quran. Oh, dari keluarga banyak. Iya. Masya Allah, jadi tergerak juga ya. Tapi udah tahu belum keutamaannya tuh karena banyak aja jadi ikut gitu? Enggak. Keutamaannya maksudnya udah tahu? Udah tahu gitu. Apa yang cita-cita Azmi dengan Al-Quran itu apa? Biar bisa lebih dekat sama Allah. Azmi itu emang pengen banget jadi penghafal Al-Quran. Itu impian Azmi yang pengen. Terus pengen kayak ustazah yang kayak Ustazah Nabila gitu, pengen banget Azmi tertarik gitu ya. Jadi memang itu perasaan yang sangat pas yang harus dimiliki gitu. Jadi alhamdulillah gitu, karena kebanyakan orang nggak punya itu, padahal itu tuh memang udah harus banget dimiliki gitu kan. Sampai Nabi tuh bilang nggak boleh hasad, nggak boleh iri kecuali dengan para penghafal Quran ya, yang dia siang malam gitu kan membaca Al-Quran gitu kan, mengamalkan. Itu kita harus iri gitu. Iri kan nggak boleh kan sebenarnya kan orang punya nikmatnya masing-masing, tapi saking nikmat Al-Quran tuh gede banget, mulia banget, tinggi banget, mahal banget, kita harusnya iri gitu. Kalau kita sadar dengan kebesaran nikmat ini gitu ya, pasti iri gitu. Nah, Kak Azmi beruntung punya rasa itu gitu. Karena banyak orang yang mungkin biasa aja kelihatnya. Itu apa sih, ngapain sih ngafal Quran? Kan berarti matanya masih ketutup gitu, hatinya masih ketutup. Insyaallah. Jadi masih kecil udah kebuka gitu kan ya. Mungkin dari didikan orang tua gimana? Ada ini nggak, ngarahin nggak? Ada. Gimana? Kata ibu, kamu tuh harus jadi penghafal Quran. Lihat kakak-kakak kamu, saudara-saudara kamu udah jadi penghafal Quran. Kamu tuh harus. Nanti kalau kamu nggak jadi penghafal, kamu jadi apa? Oh gitu. Insyaallah. Keren. Tapi kalau kebayang sama Azmi nih, ini ya nanti dari Al-Quran pengen kayak berdakwah kayak Ustazah Nabila gitu. Iya. Masya Allah. Sekarang udah sampai berapa juz? 11 juz. 11 juz. Ya, usianya 14 tahun sudah 11 juz gitu ya. Masya Allah. Keren ya. Nanti insya Allah lah selesai ya di sini ya. Mau nambah setahun lagi kan ya? Ya Kak Azmi udah 2 tahun mondok ya teman-teman. Udah 2 tahun mondok, dapat 11 juz, dan rencananya Kak Azmi mau lanjut program 3 tahun gitu. Kenapa sih mau lanjut tuh? Kenapa? Azmi tuh pengen banget 30 juz di sini. Ibu juga ngarahin. Kamu tuh jangan dulu pindah ke pondok lain. Tamatin dulu di sini 30 juz, baru kalau mau
pindah ke pondok lain boleh. Oh Kalau di gitu. 30 juz. Jadi di sini ya diselesaikannya. So, kenapa enggak ini? Maksudnya kenapa harus di Al-Fat selesainya? Karena nanti kalau ke pondok lain nanti dia diulang lagi hafalannya dari awal. Oh gitu ya, iya benar-benar. Tapi kalau dari Azmi sendiri gimana? Keberatan nggak atau mau pondok lain aja sih sebenarnya gitu? Enggak keberatan. Awalnya emang keberatan. Soalnya pas awal-awal di sini emang pengen kabur. Iya. Terus ke sini, iya sih harus 3 tahun aja di sini. Dari 30 juz. Jus karena selain karena target ada alasan lain nggak pengen di sini? Ada. Apa? Biar bisa melatih skill juga. Oh, melatih skill juga gitu. Emang kenapa di sini kok bisa melatih skill? Yang Azmi rasain gimana? Selama ini perubahan dari sebelum dan setelah di Al-Fat. Sebelumnya Setelah di Al-Fat Azmi jadi gini gitu. kayak Abel tadi tuh dulu kayak gimana gitu, apa ya, dampak apa, manfaat mondok tuh apa sih gitu, supaya teman-teman di luar sana tuh mondok tuh nggak serem loh gitu, mondok tuh ada manfaatnya gitu, mondok tuh nggak ngebosenin kayak tadi apa Kak Azmi nyebutin pengen ngelatih skill. Emang bisa di pondok ngelatih skill? bisa. Nah gimana, jelasin, ceritain ke teman-teman gitu. Kenapa pondok bisa jadi tempat Azmi ngelatih skillnya? Sebelum Azmi mondok tuh Azmi tuh kayak kurang berbaur juga sama teman. Kurang banget. Soalnya Azmi gak suka anak rumahan. Jadi diem aja gitu ya. Pas Azmi udah mondok deket tuh sama teman-teman agak ke bawah. Azmi emang gampang ke bawah. Jadi berubah banget ya. Iya. Tadinya pendiam anak rumahan, sekarang ngejailin teman-temannya gitu ya. Ya gitu ya Pil ya. Masya Allah. Siapa aja yang gak suka dijailin sama Azmi? Paling sering Abel dan Novem. Sering banget. Tapi kebayang gak sama Azmi akan jadi seperti ini anaknya? Enggak, awalnya kayak gak percaya loh Azmi bakal kayak gini. Gak percaya gitu. Karena berubah banget kan. Dulu mah kayak yang gak punya temen gitu ya. Masih yang waktu mau kabur tuh ya, kayak gak punya temen gitu, yang diem aja, nangis, tahu-tahu nangis gitu kan ya. Ternyata sekarang ceria gitu ya. Kayak paling antusias gitu, kalau ada apa-apa juga antusias. Azmi tuh kelihatannya beda banget, Masya Allah. Ya gitu ya, teman-teman udah denger nih. Jadi mondok tuh itu loh, kita belajar hidup gitu. Emang boleh introvert tapi tetap harus berbaur, karena memang komunikasi ya jatuhnya di situ. Jadi harus gimana rasanya punya banyak teman? Senang kan ya? Daripada diem aja gitu ya di rumah gitu kan. Atau kita kalaupun ada orang yang mondok tapi tetap gak punya teman tuh ada juga gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi dia nggak memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Tapi kalau Azmi berubah gitu kan, nggak nih harus berbaur gitu. Nah berarti kedepannya pun gitu. Insya Allah Azmi nggak akan mengulangi kesalahan yang sama mau kabur. Kalau misalnya nanti udah selesai di sini 3 tahun terus kemana gitu ya, terjun ke lingkungan baru lagi, udah langsung bisa perkenalan gitu loh. Nggak ada adaptasi yang terlalu lama gitu ya kan, karena aku udah pernah ngelewatin ini sebelumnya gitu. Jangan takut kenalan sama orang, jangan takut untuk nambah teman baru gitu kan. Teman baru berarti ilmu baru, pengalaman baru gitu. Jadi harus semangat dapetin teman baru gitu, Insya Allah. Terus pertanyaan selanjutnya, pertama kali ngafal berarti di usia berapa? Usia 8 tahun. Oh 8 tahun, itu berarti MI, madrasah? MI. Ya madrasah ya, gitu, Masya Allah. Sebelum masuk ke Al-Fat berarti udah punya hafalan berapa? Punya hafalan 3. 3 juz belakang? Iya. 3 juz belakang, Masya Allah. Terus udah sampai sekarang 11 juz. Ada ini enggak momen yang mungkin yang paling berkesan selama ngafal, ayat yang paling susah atau ayat yang paling lengket, yang ayat yang jadi favorit, ada nggak? Bebas ayat apa aja, yang paling susah boleh, yang paling disenangi boleh.
Yang paling Azmi senang tuh yang ayat, Azmi gak tahu surat apa, cuman tahu ayatnya. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. At-Taubah ya? La tahzan innallaha ma'ana. Ntar dicek lagi. Kenapa tuh? Janganlah bersedih karena Allah selalu bersama kita. Terus setiap foto Azmi kalau foto tuh pasti nulis itu di buku. Random pokoknya. Oh, jadi itu yang jadi penguat. Iya. Azmi suka sedih gitu. Iya. Karena kenapa sih Azmi baru sampai sini, baru 11 juz sudah 2 tahun. Jadi itu yang menguatkan ya. Iya. Jadi merasa harusnya lebih ya gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau dari Kak Azmi sendiri ngelihat ke belakang, apa sih evaluasi dari Kak Azmi itu? Kak Azmi kurang apa gitu? Ada nggak? Nggak ada. Jadi memang ujian aja sih berarti ya. Dari Allah pengen Kak Azmi lebih sabar aja gitu. Ada waktunya gitu ya kan. Yang lain memang ada yang lebih dari kita ya, memang karena itu waktunya gitu. Rezekinya mungkin cepat, rezekinya Kak Azmi mungkin pahala sabar gitu. Jadi nggak harus nggak sama gitu. Kalau sama semuanya nggak ada ujiannya gitu. Ini nggak apa-apa. Insya Allah lah pahalanya sama lah gitu. Mereka ada ujiannya juga loh gitu. Orang-orang yang cepet tuh diuji supaya nggak sombong juga, diuji mereka masih peduli nggak sama yang lain gitu. Kita yang mungkin tertinggal ya diuji apakah kita sungguh-sungguh gitu, apa kita akan menyerah gitu. Kak Azmi udah dapat obatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih gitu kan. Allah bersama kita. Jadi Allah tuh bersama kita semua, nggak bersama dengan orang-orang yang cepat menghafal saja gitu, nggak bersama orang-orang yang kuat saja hafalannya, tapi bersama kita semua. Mau kita lambat pun Allah masih bersama kita gitu. Allah sabar nungguin kita gitu kan. Tuh ya, Masya Allah. Oke, terima kasih ya Kak Azmi sudah cerita. Berarti nanti rencananya mau kemana kalau habis dari Al-Fat? Belum ada rencana sih. Belum ada rencana ya. Tapi kalau mondok lagi mau? Insya Allah. Perubahan yang luar biasa kan. Makasih ya Kak Azmi udah cerita, udah ngeluangin waktunya. Semoga jadi manfaat buat teman-teman di luar sana. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.